Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Musfita. Saya mahasiswa semester 6 program studi akuntansi keuangan publik jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi COVID-19 oleh Salsabila Musfita. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor tentang perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Prantika dan Susilo 2021. Artinya, apabila harga saham perusahaan mengalami kenaikan, investor akan menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. Nilai perusahaan sangat penting untuk diperhatikan karena nilai perusahaan akan dijadikan para investor ataupun calon investor sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan. Salah satunya naik turunnya nilai saham, besarnya laba perusahaan yang dihasilkan, dan yang tidak kalah penting ialah Corporate Social Responsibility atau CSR, yang merupakan suatu konsep sebagai sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi semata hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada satu elemen atau single bottom line, yaitu nilai perusahaan atau firm value, yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Prantika dan Susilo 2021. CSR memiliki peran penting dalam pembangunan, membangun kesadaran, mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelenggarakan aktivitas perekonomian tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakikatnya perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada para pemegang saham, namun juga kepada masyarakat atau lingkungan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, disingkat CSR, didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan, komunitas setempat, serta masyarakat umum untuk bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan. R. Sari 2021. Kegiatan CSR berlandaskan pada 3 elemen atau triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sinergi 3 elemen ini merupakan kunci konsep pembangunan berkelanjutan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Prantika dan Susilo 2021. Keberlanjutan kinerja perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Ahyani dan Puspitasari 2019. Aktivitas terkait CSR yang dijalankan perusahaan akan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang kemudian akan disosialisasikan ke pihak berkepentingan secara luas. Mengungkapkan CSR akan membantu perusahaan meningkatkan citra dan kepercayaan pihak berkepentingan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, sehingga dapat memikat investor dan calon investor untuk mengalirkan dananya ke perusahaan. Pandemi COVID-19 yang bermula berasal dari Wuhan, salah satu kota besar Cina, mulai menyebar ke seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai memasuki wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi ini menyebar ke seluruh dunia dan memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor, baik itu kesehatan, sosial, politik, ekonomi, dan sektor lainnya. Setiap harinya, jutaan manusia meninggal karena terpapar virus tersebut. Social distancing pun diterapkan demi mencegah penyebaran dari virus ini. Beberapa negara bahkan menerapkan lockdown, menghimbau kepada masyarakatnya untuk bekerja di dalam rumah, meminimalkan kontak fisik dengan orang lain untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Pandemi membawa dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas gerak masyarakat. Dilansir dari Kompaspedia pada Rabu 27 Januari 2021.
Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%, tetapi memasuki kuartal 2 terkontraksi hingga 5,32%. Hal ini dikarenakan diterapkannya PSBB sebagai langkah penanganan pandemi. Memasuki kuartal 3, saat PSBB mulai longgar, kegiatan ekonomi mulai meningkat dan konstruksi ekonomi pun mulai berkurang menjadi 3,4%. Kondisi tersebut pun menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama karena berkurangnya penghasilan dikarenakan terganggunya kegiatan usaha pada sebagian sektor kegiatan usaha. Angka pengangguran meningkat karena mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan yang mengalami penurunan produksi bahkan berhenti produksi karena pandemi. Banyak pengusaha yang harus gulung tikar karena mengalami kesulitan untuk bertahan dalam masa pandemi. Fenomena ini salah satunya berdampak pada perusahaan asuransi, di mana klaim asuransi mengalami kenaikan baik di industri asuransi jiwa maupun umum. Namun, terjadi penurunan penerimaan premi. Hal tersebut dikarenakan pendapatan masyarakat yang menurun selama masa pandemi COVID-19, sehingga alokasi belanja asuransi pun ikut menurun. Pandemi COVID-19 yang penuh dengan ketidakpastian ini memberikan dampak yang cukup berat bagi kondisi dunia usaha di tanah air. Perusahaan pun harus membuat keputusan yang tepat mengenai strategi-strategi serta perubahan-perubahan inovatif yang akan diterapkan agar roda bisnis dapat terus berjalan. Salah satu hal yang dibutuhkan saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya adalah sikap solidaritas dan kebersamaan. Dalam hal ini, kepedulian dunia usaha terkait kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya adalah manifestasi nyata dari wujud solidaritas dan kebersamaan. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi, Mendra, dan Novitasari 2019 yang menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara Mokhtaruddin, Ubaidillah, Dewi, dan Hakiki 2019 mengungkapkan bahwa corporate social responsibility has a significant negative impact on firm value. Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistenan dari hasil penelitian tersebut menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali mengenai pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena kegiatan bisnisnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Rumusan masalah. Apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian yaitu membuktikan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi COVID-19. Bab 2. Tinjauan pustaka. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Prantika dan Susilo 2021. Berdasarkan teori of the firm, dikaitkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Salvatore 2005. Semakin tinggi nilai perusahaan sama artinya dengan semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut. Tingginya nilai perusahaan akan memberikan gambaran kepada pasar bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana prospek perusahaan tersebut di masa depan. Nilai perusahaan sangat penting untuk diperhatikan karena nilai perusahaan akan dijadikan para investor ataupun calon investor sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan. CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility disingkat CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan, komunitas setempat serta masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan. Ersari 2021.
Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial tanpa mengabaikan harapan pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder untuk berperilaku etis, mengurangi pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan atau triple bottom line untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ayani dan Puspitasari 2019. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. CSR memiliki peran penting dalam membangun kesadaran atau mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelenggarakan aktivitas perekonomian tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakikatnya perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada para pemegang saham, melainkan juga terhadap masyarakat atau lingkungan. Besar kecilnya praktik CSR mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Rizaldi et al. 2019. CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh para peneliti sebelumnya, yaitu Rizaldi 2019, Abdullah 2017, Karina dan Setiadi 2020, Frantika dan Susilo 2021, Kim 2018, Beyesari dan Priyantina 2018, Ronald 2019. Sehingga didapatlah hipotesis bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pengembangan hipotesis dan telah penelitian sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ada 16 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2020. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan data. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi observasi. Metode studi kepustakaan yaitu suatu cara yang dilakukan di mana dalam memperoleh data dengan menggunakan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan metode studi observasi yaitu suatu cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan jasa subsektor asuransi di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020 yang berjumlah 16 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 16 perusahaan dengan total sampel 32, yaitu 16 dikali 2 tahun, yang diambil dengan teknik penarikan sampel yaitu menggunakan metode sampel jenuh. Teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen yang tertera pada laporan keuangan tahunan annual report perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2020 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel independen, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, dan variabel dependent, yaitu nilai perusahaan pada perusahaan jasa subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2020. Definisi operasional variabel.
Corporate Social Responsibility disingkat CSR sebagai variabel X. Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pengungkapan CSR adalah berdasarkan Global Reporting Initiative atau GRI G4 yang berlaku sejak 2013 dan terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori ekonomi sebanyak 9 item, kategori lingkungan sebanyak 34 item, serta kategori sosial yang memiliki 4 subkategori antara lain subkategori praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja sebanyak 16 item, subkategori hak asasi manusia sebanyak 12 item, subkategori masyarakat sebanyak 11 item, dan subkategori tanggung jawab produk sebanyak 9 item, sehingga jumlah item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan sebanyak 91 item. Ahyani dan Puspitasari 2019. Perhitungan CSR DI dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item pengungkapan CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSR DI adalah sebagai berikut. CSR DI sama dengan sigma dari XIJ dibagi dengan NJ, di mana CSRDI adalah Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan. Sigma XIJ sama dengan 1 jika item I diungkapkan dan 0 jika item I tidak diungkapkan. NJ sama dengan jumlah 91 item informasi CSR versi GRI G4 yang seharusnya diungkapkan perusahaan. Dengan demikian, CSR DIJ lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif, yaitu analisis regresi linier dengan menggunakan SPSS. Penelitian ini melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas sebelum melakukan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.